Setelah bulan kemarin kehilangan Grace Wonder di tangga 8, sekarang Haru Urara yang menyusul teman-temannya yang sudah menunggu di sana. Yang dimana setelah melihat antusiasme dari Queen's Cup, lomba lari cosplay Uma Musume yang diadakan sebagai hiburan pada bulan Agustus kemarin, mendengar berita ini mungkin para penggemar Love Live pasti akan senang, mengingat Love Live bisa dibilang salah satu IP idol yang terkenal. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku, yang dimana kali ini akan membawakan berita-berita apa saja yang terjadi pada industri di minggu ini. Minggu ini ada berita yang sangat-sangat menyedihkan, sangat menyayat hati bagi para player Uma Musume dan orang-orang yang mengikuti skena balapan kuda, yang dimana Haru Urara pada tanggal 9 September kemarin dinyatakan telah meninggal dunia di usia 29 tahun. Haru Urara meninggal di Mata Farm di Onjuku, Prefektur Chiba. Setelah bulan kemarin kehilangan Grace Wonder di tangga 8, sekarang Haru Urara yang menyusul teman-temannya yang sudah menunggu di sana. Bagi kalian yang nggak tahu siapa itu Haru Urara adalah kuda balap Jepang yang menjadi inspirasi salah satu karakter di game Uma Musume dengan nama yang sama. Haru Urara sendiri adalah sebuah fenomena unik di skena balapan kuda, yang dimana dia ini adalah kuda yang tidak pernah memenangkan sekalipun lomba sejak debut pada tahun 1998 hingga akhirnya pensiun di 2004 dengan total 113 perlombaan. Karena ketekunannya untuk terus berlari dalam balapan kuda tanpa memenangkannya satupun, Haru Urara mendapatkan julukan The Shining of Loser dan menjadi ikon nasional. Hidupnya yang tidak mulus bukan cuma di perlombaan, namun juga di peternakannya. Haru Urara sempat ditelantarkan oleh pemiliknya dengan tidak memberikan uang perawatan, bahkan sempat ingin disuntik mati karena masalah kondisi finansial peternakan tempat ia dirawat. Tapi hal ini dapat diselesaikan ketika Haru Urara diumumkan keberadaannya setelah menghilang selama 10 tahun sejak balapan terakhirnya. Akhirnya orang-orang yang kagum dan mencintai Haru Urara mendonasikan uang mereka untuk perawatan. Donasi berdatangan dari seluruh Jepang dan dibentuklah Haru Urara Group, sebuah grup yang mendanai perawatan Haru Urara pada masa pensiunnya. Ketenaran Haru Urara kembali meledak ketika game Uma Musume rilis di global, yang menjadikan Haru Urara dikenal bukan cuma di Jepang, namun seluruh dunia. Sampai-sampai Haru Urara sempat mendapat donasi rumput super banyak dari masyarakat dunia yang kagum dengan ceritanya dan akhirnya juga mencintai Haru Urara, the shining star of losers. Ini membuktikan kalau masih banyak orang yang menghargai sebuah perjuangan, bukan cuma melihat hasil dari membanggakan sebuah kemenangan semata. Berita berikutnya datang lagi dari Uma Musume, yang dimana setelah melihat antusiasme dari Queen's Cup, lomba lari cosplay Uma Musume yang diadakan sebagai hiburan pada bulan Agustus kemarin, kini Thailand kembali mengadakan lomba yang sama. Namun bedanya kali ini kompetisi resmi, bukan cuma sekedar hiburan. RBSC atau The Royal Bangkok Sport Racing akan mengadakan lomba lari cosplay Uma Musume pada 14 September nanti. Tentu saja karena ini adalah kompetisi resmi, ada hadiahnya. Juara pertama akan mendapatkan 3.000 baht, juara 2 2.000 baht, juara 3 1.000 baht. Mereka akan berlomba di lintasan rumput sepanjang 150 meter yang biasa dipakai untuk pacuan kuda. Yang membuat lomba ini menarik tentu saja karena pesertanya harus bercosplay, dan kita tahu sendiri baju-baju yang dipakai karakter Uma Musume, ada beberapa baju yang sebenarnya nggak akan enak untuk dipakai untuk lari. Jadi pemilihan karakter untuk cosplay akan sangat menentukan performa di lapangan. Dan menurutku ya 150 meter itu sedikit kepanjangan gak sih? Kenapa aku bilang agak kepanjangan? Mengingat para peserta yang harus bercosplay, mereka akan memakai kostum saat lari. 100 meter itu menurutku sudah cukup, udah paling pas. Tapi ya semua kembali ke penyelenggara. Mereka pasti udah memperhitungkan segalanya. Pasti ada alasan kenapa mereka memilih 150 meter.
Berita selanjutnya datang dari dunia perseyuan. Sakura Sakakura selaku pengisi suara Tomari Onizuka dari Love Live Superstar mengumumkan di akun X kalau dia kembali beraktivitas setelah sebelumnya hiatus selama 3 bulan karena alasan sakit. Sakura Sakakura memulai aktivitasnya kembali di program web radio Love Live Superstar Yuijo Lunchtime Broadcasting stasiun Lei Radio pada 9 September kemarin. Mendengar berita ini mungkin para penggemar Love Live pasti akan senang, mengingat Love Live bisa dibilang salah satu IP idol yang terkenal. Oke, sampai di sini aja berita minggu ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan informasi pada konten ini, silahkan koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.